seem like the type to love 'em, leave 'em, and disappear right after the song. So give me the night to show you, hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Shalom. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Dr. Rekmurala Balaksana selaku dosen pengampu mata kuliah seminar pendidikan yang tidak hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati para ibu narasumber, yang kami hormati ibu moderator, serta hadirin peserta seminar yang berbahagia. Pertama-tama, kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan seminar dengan tema pendidikan yang inklusif dan ramah anak usia sekolah dasar dalam keadaan yang sehat walafiat. Perkenankan saya Yohana Bubea selaku pembawa acara akan memandu jalannya seminar pada hari ini. Sebelum kita lanjut ke kegiatan berikut, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Oleh karena itu, kepada Ibu Erlin kami minta untuk memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Ibu Erlin yang sudah memimpin kita dalam doa. Baik, selanjutnya tanpa memperpanjang waktu, kita memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi pertama. Oleh karena itu, pada Ibu moderator pertama dan pemaparan materi pertama, waktu dan kesempatan kami berikan. Selamat sore untuk kita semua. Terima kasih Ibu MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Octaviani Dua. Berdirinya saya di sini sebagai moderator pemateri pertama. Di sini saya bagi dalam 3 sesi. Yang pertama sesi pemaparan materi, yang kedua diskusi, dan yang ketiga sesi kesimpulan. Tanpa memperpanjang kata, langsung saja saya berikan waktu kepada ibu pemateri untuk memaparkan materi. Baik, terima kasih kepada ibu moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi dengan topik peran pendidikan inklusif. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erlin Angelina Tungabea, biasa dipanggil Erlin. Baik, kita langsung saja. Anak berkebutuhan khusus merupakan bagian integral dari masyarakat yang memiliki hak, martabat, dan potensi yang sama seperti anak-anak lainnya. Mereka mencakup individu dengan berbagai kondisi seperti hambatan fisik, intelektual, emosional, sensorik, maupun kombinasi dari berbagai kondisi tersebut. Keberadaan anak berkebutuhan khusus seringkali masih dipandang melalui sudut pandang keterbatasan, bukan potensi. Oleh karena itu, membangun inklusif menjadi sebuah kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa anak berkebutuhan khusus dapat
perbedaan kemampuan, latar belakang, kondisi fisik, intelektual, sosial, maupun emosional. Dalam pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama anak lainnya di sekolah reguler dengan dukungan dan penyesuaian yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Konsep ini menekankan prinsip keadilan penghargaan terhadap keberagaman serta penghapusan diskriminasi dalam dunia pendidikan. Pendidikan inklusif tidak hanya berfokus pada pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus, tetapi juga bertujuan membangun lingkungan belajar yang ramah, toleran, dan kolaboratif bagi seluruh warga sekolah. Berikutnya, prinsip-prinsip pendidikan inklusif. Prinsip pendidikan inklusif yang pertama yaitu prinsip penghargaan terhadap keberagaman. Setiap anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa membeda-bedakan latar belakang, fisik, intelektual, emosional, budaya, gender, dan agama. Contohnya seperti sekolah menyediakan akses bagi anak-anak tunadaksa dengan membangun jalur kursi roda bagi anak. Yang kedua, prinsip partisipasi dan keterlibatan aktif. Setiap individu memiliki keunikan dan perbedaan yang perlu dihargai. Perbedaan bukan hambatan, melainkan sumber kekayaan pengalaman belajar di kelas. Contohnya, ketika seorang siswa antusias menunjukkan perilaku berbeda, guru tidak menghukum tetapi membantu teman-temannya memahami kondisi tersebut dengan empati yang penuh. Yang ketiga, prinsip aksesibilitas dan akomodasi yang layak. Lingkungan sekolah harus mudah diakses oleh seluruh siswa, baik secara fisik, akademik, maupun sosial. Aksesibilitas mencakup fasilitas fisik, bahan ajar, media pembelajaran, serta sikap guru dan teman-teman. Yang berikutnya, prinsip fleksibilitas kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum di sekolah inklusif harus adaptif dan fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, serta potensi peserta didik. Guru dapat menyesuaikan tujuan pembelajaran, metode penilaian, agar siswa dapat mencapai keberhasilannya. Yang berikutnya, prinsip dukungan individual dan kolaborasi. Setiap peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda, sehingga memerlukan dukungan individual dari guru, pendamping khusus, orang tua, dan tenaga ahli. Yang berikutnya, prinsip lingkungan belajar yang ramah dan aman. Sekolah inklusif harus menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari perundingan atau pembulian. Siswa merasa diterima dan dihargai, termotivasi untuk belajar tanpa rasa takut. Yang berikutnya, prinsip evaluasi dan berorientasi pada kemajuan individu. Penilaian dalam pendidikan inklusif tidak hanya membandingkan hasil antara siswa, tetapi menilai perkembangan individu dari waktu ke waktu. Yang berikutnya,
disabilitas atau anak berkebutuhan khusus. Anak yang mengalami gangguan atau hambatan dalam fisik, mental, intelektual, atau sensorik, baik secara permanen maupun sementara. Jenis-jenis anak berkebutuhan khusus dengan disabilitas atau anak berkebutuhan khusus yang pertama, tunanetra, yaitu anak yang mengalami penghambatan penglihatan total atau sebagian. Yang kedua, tunarungu, yaitu anak yang mengalami hambatan pendengaran sebagian atau total. Yang berikutnya, tunadaksa, yaitu anak yang mengalami hambatan gerak tubuh karena kelainan sistem otak, tulang, atau saraf. Yang berikutnya, tunagrahita, yaitu anak yang mengalami hambatan intelektual atau kemampuan berpikir di bawah rata-rata. Yang berikutnya, tunalaras atau gangguan perilaku dan emosi. Berikutnya, autistik, yaitu anak dengan kesulitan dalam komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku berulang. Yang terakhir, ADHD, yaitu anak yang sulit berkonsentrasi, hiperaktif, dan impulsif. Yang berikutnya, anak dengan kesulitan belajar spesifik, yaitu anak yang memiliki potensi intelektual normal, tetapi mengalami kesulitan dalam proses belajar tertentu. Jenis-jenis anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik yaitu disleksia, yaitu kesulitan membaca atau mengenal huruf dan kata. Yang berikutnya, disgrafia, yaitu kesulitan menulis huruf dengan bentuk dan ukuran yang tepat. Berikutnya, diskalkulia, yaitu kesulitan memahami angka dan konsep matematika. Anak-anak ini membutuhkan strategi pembelajaran khusus dan dukungan individual agar dapat belajar secara efektif. Yang berikutnya, anak dengan potensi kecerdasan atau bakat istimewa, yaitu anak dengan kemampuan intelektual atau kreativitas di atas rata-rata. Mereka termasuk kelompok inklusif karena juga membutuhkan layanan khusus agar potensinya dapat berkembang optimal. Yang berikutnya, anak dari latar belakang sosial ekonomi yang kurang mampu, yaitu anak yang berasal dari keluarga miskin, sering mengalami hambatan dalam mengakses pendidikan karena keterbatasan biaya, fasilitas, atau dukungan keluarga. Pendidikan inklusif memastikan mereka tidak tertinggal dan mendapat fasilitas belajar yang setara. Berikutnya, anak dari latar belakang budaya, bahasa, atau etnis minoritas, yaitu anak yang menggunakan bahasa daerah, berasal dari suku minoritas, atau tinggal di daerah terpencil, sering kesulitan menyesuaikan diri di sekolah reguler. Sekolah inklusif harus menyediakan strategi bilingual, pendekatan budaya, atau adaptasi pembelajaran agar mereka tetap bisa belajar dengan nyaman. Berikutnya, anak yang mengalami trauma atau
Sekian dan terima kasih. Oke, jadi baik. Terima kasih Ibu Pemateri yang sudah memaparkan materinya. Waktu selanjutnya saya buka dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan kesempatan saya berikan. Nah, kepada teman Taufik, saya persilakan. Apa perbedaan mendasar antara pendidikan inklusif dan pendidikan khusus, dan mengapa pendidikan inklusif penting diterapkan di sekolah reguler? Oke, jadi baik. Terima kasih kepada teman Agri yang telah memberikan pertanyaan. Selanjutnya mungkin masih ada lagi teman-teman yang ingin bertanya. Tidak ada. Ibu Pemateri akan langsung menjawab pertanyaan. Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari teman Agri dengan bunyi pertanyaan tadi. Apa perbedaan mendasar antara pendidikan inklusif dan pendidikan khusus, dan mengapa pendidikan inklusif penting diterapkan di sekolah reguler? Jadi, perbedaan mendasar pendidikan inklusif dan pendidikan khusus yaitu yang pertama, pendidikan khusus adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan secara terpisah bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus, biasanya di sekolah luar biasa atau SLB atau satuan pendidikan khusus lainnya. Fokus utama dari pendidikan khusus adalah penanganan spesifik sesuai dengan jenis kebutuhan peserta didik dengan kurikulum, metode, dan tenaga pendidik yang dirancang secara khusus. Pendidikan inklusif yaitu sistem pendidikan yang mengintegrasikan semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, ke dalam sekolah reguler. Dalam pendidikan inklusif, sekolah menyesuaikan diri dengan kebutuhan siswa. Pembelajaran dirancang fleksibel agar semua anak dapat belajar bersama dalam lingkungan yang sama. Mengapa pendidikan inklusif itu penting diterapkan di sekolah reguler? Karena yang pertama itu menjamin hak pendidikan yang setara. Yang kedua, dapat mendorong toleransi dan empati. Yang ketiga, dapat mendukung perkembangan sosial dan emosional siswa. Yang keempat, mewujudkan pendidikan yang adil dan berkeadilan. Yang kelima, menyiapkan masyarakat yang inklusif di masa yang akan mendatang. Sekian dan terima kasih. Oke, jadi baik. Terima kasih kepada Ibu Pemateri yang telah menjawab pertanyaan dari teman Agri. Teman Agri, apakah masih ada sanggahan atau pas? Oke, terima kasih. Jadi sekian saja materi pertama dari kami. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Ibu Desi. Oke, sekali lagi mari kita berikan aplaus yang meriah untuk baik Ibu, terima kasih atas pemaparan materinya. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua. Oke, tanpa memperpanjang waktu, selanjutnya kita akan mendengarkan materi kedua. Untuk itu kepada Ibu Moderator dan Ibu Pemateri kedua, waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Sebelumnya terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi perkenalkan, nama lengkap saya Maria Jessica Suyoso. Berdirinya saya di sini sebagai moderator untuk pemateri kedua. Oke, di sini saya bagi dalam 2 sesi. Yang pertama pemaparan materi dan yang kedua sesi diskusi serta tanya jawab. Tanpa memperpanjang waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri kedua.
akan memaparkan materi saya dengan topik sikap toleransi dan penerimaan perbedaan. Yang pertama, Indonesia adalah negara yang majemuk, terdiri dari berbagai agama, suku, budaya, dan pandangan hidup toleransi dan penerimaan perbedaan penting untuk menjaga keharmonisan. Dengan toleransi, masyarakat dapat hidup rukun dan damai. Berikut kita akan membahas tentang pengertian dari toleransi itu sendiri. Toleransi berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerare, yang berarti sabar dan menahan diri. Sikap menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, memberikan kebebasan berpendapat dan berkeyakinan, tidak seharus setuju, tetapi tetap menghormati. Yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian dari perbedaan. Pengertian dari perbedaan yaitu sikap menerima orang lain apa adanya, menghargai perbedaan latar belakang dan keyakinan, menganggap perbedaan sebagai kekayaan bersama, membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan aman. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan dari toleransi. Tujuan dari toleransi sendiri, yang pertama, membangun rasa persaudaraan. Yang kedua, meningkatkan nasionalisme. Yang ketiga, menciptakan lingkungan aman dan nyaman. Yang keempat, memperkuat kerukunan. Dan yang kelima, menjalin hubungan yang saling menghormati. Ada juga manfaat dari toleransi. Yang pertama, menjaga perdamaian dan keharmonisan. Yang kedua, mengurangi konflik akibat perbedaan. Yang ketiga, meningkatkan rasa saling menghormati. Yang keempat, membentuk masyarakat inklusif. Dan yang kelima, memperkuat persatuan nasional. Ada juga komponen-komponen. Di sini ada 3 komponen. Yang pertama, komponen keberatan. Yang kedua, komponen penerimaan. Dan yang ketiga, komponen penolakan. Kita akan bahas yang pertama, yaitu komponen keberatan. Komponen keberatan di sini dibagi dalam 4 tahap. Yang pertama, perasaan tidak suka atau tidak setuju terhadap perbedaan. Yang kedua, anak belajar membedakan. Dan yang ketiga, tidak suka atau sama dengan bersikap buruk. Yang keempat, tetap bersikap baik walaupun berbeda. Contohnya di SD, seperti tidak menyukai makanan teman tetapi tidak mengejek. Yang kedua, tidak setuju pendapat teman tetapi tidak marah. Selanjutnya kita akan bahas tentang komponen penerimaan. Di sini dibagi dalam 4 tahap. Yang pertama, menerima perbedaan dengan sikap positif. Yang kedua, mau bermain dan bekerja sama. Yang ketiga, tidak melakukan diskriminasi. Dan yang keempat, menghargai hak orang lain. Dan contoh yang diterapkan di SD yaitu bermain dengan teman berbeda agama. Yang kedua, mendengar pendapat teman. Dan yang ketiga, menghargai kebiasaan belajar yang berbeda. Yang ketiga, kita akan membahas tentang komponen penolakan. Komponen penolakan yaitu penolakan terhadap perilaku yang salah, bukan menolak orangnya, tetapi perbuatannya penolakan dapat bersifat positif. Contoh yang diterapkan di SD yaitu menolak mengejek teman, yang kedua menolak bermain curang, dan yang ketiga melapor kepada guru jika melihat hal buruk.
selanjutnya di sini kita temukan masalah. Masalah itu mengapa kita harus bertoleransi. Jadi yang pertama, setiap orang diciptakan berbeda agar hidup rukun dan damai, supaya memiliki banyak teman, menjaga persatuan bangsa, dan menjadi anak yang baik dan disayang. Yang kedua, bagaimana cara bertoleransi? Oke, yang pertama, menghormati perbedaan agama. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, tidak mengejek dan membuli. Yang keempat, bermain dengan siapa saja. Yang kelima, bersikap sopan dan ramah. Yang keenam, mau bekerja sama. Dan yang ketujuh, menolong teman yang membutuhkan. Contoh dari perilaku toleransi. Yang pertama, tidak berisik saat teman beribadah. Yang kedua, mendengarkan pendapat teman saat diskusi. Yang ketiga, mengajak teman yang sendirian bermain. Yang keempat, membantu teman yang kesulitan belajar. Dan yang kelima, mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Sekian saja materi dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu narasumber yang sudah memaparkan materinya. Jadi waktu selanjutnya kita lanjut ke sesi kedua, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Kepada teman-teman mungkin ada pertanyaan. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya bertanya kepada info materi dengan bunyi pertanyaan: mengapa sikap toleransi dan penerimaan terhadap perbedaan seperti perbedaan agama, suku, budaya, atau pendapat penting dalam kehidupan bermasyarakat, dan apa dampaknya jika sikap tersebut tidak diterapkan? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Apa ada yang ingin bertanya lagi? Oke, para Ibu narasumber, apa bisa langsung menjawab? Oke, izin jawab. Oke, langsung saja saya menjawab dengan bunyi pertanyaan: mengapa sikap toleransi dan penerimaan terhadap perbedaan seperti perbedaan agama, suku, budaya, dan pendapat penting dalam kehidupan bermasyarakat, dan apa dampak jika sikap tersebut tidak diterapkan? Sikap toleransi dan penerimaan terhadap perbedaan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena dapat menciptakan suasana yang rukun, damai, dan saling menghormati. Dengan bersikap toleransi, setiap orang dapat hidup berdampingan meskipun memiliki latar belakang yang berbeda. Selain itu, toleransi juga membantu mencegah terjadinya konflik dan pemecahan jika setiap toleransi tidak diterapkan, maka dapat timbul perselisihan, diskriminasi, dan konflik antar individu atau kelompok, sehingga kehidupan bermasyarakat menjadi tidak harmonis. Oke, bagaimana Saudari Leni dengan jawaban yang telah diberikan? Oke, pas. Tanpa memperpanjang waktu, saya kembalikan waktu sepenuhnya kepada Eni. Oke, sekali lagi mari kita berikan aplaus yang meriah kepada Ibu. Terima kasih atas penyampaian materinya. Oke, tanpa memperpanjang waktu, mari kita memasuki materi ketiga. Untuk itu kepada moderator, saya sendiri, dan kepada pemateri kami berikan. Oke, terima kasih kepada moderator. Jadi perkenalkan, nama lengkap saya Maria Jessica Silvaso. Berdirinya saya di sini sebagai pemateri ketiga. Oke, jadi materi yang akan saya bawakan itu tentang peran teman sebaya dalam mendukung anak berkebutuhan khusus.
sebaya memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan sosial, emosional, dan akademik anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Dalam lingkungan sekolah, interaksi dengan teman sebaya menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi kemampuan anak untuk beradaptasi, merasa diterima, serta mengembangkan keterampilan sosial. Adapun konsep anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, anak dengan hambatan intelektual, anak dengan gangguan pendengaran, anak dengan gangguan penglihatan, anak dengan gangguan motorik, anak dengan autis, anak dengan ADHD, anak dengan kesulitan belajar spesifik, dan anak dengan gangguan emosional atau perilaku. Oke, jadi anak dengan hambatan intelektual adalah anak yang kemampuan berpikir dan belajarnya lebih lambat dibandingkan dengan anak seusianya. Mereka butuh bantuan dan waktu lebih lama untuk memahami pelajaran dan belajar mandiri. Yang kedua, anak dengan gangguan pendengaran. Anak yang mengalami kesulitan mendengar sebagian atau seluruh suara. Mereka sering membutuhkan alat bantu dengar, bahasa isyarat, atau cara komunikasi khusus. Yang berikut, anak dengan gangguan penglihatan. Anak yang penglihatannya terbatas atau tidak dapat melihat sama sekali, mereka biasanya menggunakan huruf braille atau bantuan atau mengandalkan indera lain. Yang berikut, anak dengan gangguan motorik. Anak yang mengalami kesulitan menggerakkan tubuh seperti berjalan, menulis, atau memegang benda. Hal ini bisa disebabkan oleh gangguan otot, saraf, atau otak. Yang berikut, anak dengan autis. Anak yang mengalami kesulitan dalam berkomunikasi, berinteraksi sosial, dan sering memiliki perilaku atau minat yang berulang. Yang berikut, anak dengan ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Anak yang sulit fokus, mudah terdistraksi, sangat aktif, dan sering bertindak tanpa berpikir. Mereka butuh bimbingan untuk mengatur perhatian dan perilaku. Yang berikut, anak dengan kesulitan belajar spesifik. Anak yang cerdas tetapi mengalami kesulitan pada bidang tertentu seperti membaca, menulis, atau berhitung. Yang terakhir, anak dengan gangguan emosional atau perilaku. Anak yang sulit mengendalikan emosi dan perilaku seperti mudah marah, cemas berlebihan, atau melanggar aturan. Yang berikutnya, peran teman sebaya dalam mendukung anak berkebutuhan khusus. Jadi yang pertama, peran teman sebaya sebagai model perilaku. Jadi contoh tindakan itu, teman menunjukkan cara berbicara sopan pada guru, menunjukkan cara mengikuti aturan kelas, menunjukkan cara bekerja sama dalam kelompok. Yang kedua, peran teman sebaya sebagai sumber dukungan emosional. Dan contoh tindakannya, mengajak anak berkebutuhan khusus bermain saat istirahat, memberi semangat ketika anak berkebutuhan sulit belajar, dan menjadi pendengar ketika anak berkebutuhan khusus merasa sedih. Yang ketiga, peran teman sebaya sebagai mediator sosial. Contoh tindakan, mengajak anak berkebutuhan khusus bergabung dalam kelompok bermain, memperkenalkan anak berkebutuhan khusus kepada teman baru, dan membentuk anak berkebutuhan khusus membangun pertemanan. Yang keempat, peran teman sebaya sebagai tutor sebaya. Contoh tindakan, membantu anak berkebutuhan khusus membaca atau menulis, menjelaskan instruksi guru, dan mendampingi anak berkebutuhan khusus mengerjakan tugas. Yang kelima, peran teman sebaya sebagai motivator. Contoh tindakan, memberi pujian atau hasil kerja anak berkebutuhan khusus, mengajak anak berkebutuhan khusus ikut lomba atau kegiatan kelas. Dan yang terakhir, peran teman sebaya sebagai pengurang stigma. Contoh tindakan,
sebaya. Jadi teman sebaya itu memiliki manfaat. Yang pertama, meningkatkan kemampuan sosial anak. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri anak. Yang ketiga, mengurangi kecemasan anak. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar anak. Yang kelima, meningkatkan partisipasi anak dalam kelas. Yang keenam, meningkatkan kemandirian anak. Dan yang terakhir, menciptakan lingkungan inklusif anak. Oke, berikutnya strategi mengoptimalkan peran teman sebaya. Jadi yang pertama, strategi guru, program pendampingan sebaya atau perbudi. Peran guru menentukan pasangan teman sebaya, hambatan dalam penerapan, kurangnya pemahaman teman sebaya, serta upaya mengatasi hambatan tersebut, memberikan edukasi tentang inklusi. Yang kedua, kelompok strategi guru, kelompok belajar kooperatif. Jadi peran guru memberikan arahan, hambatan dalam penerapan, adanya stigma atau bullying, dan upaya mengatasi hambatan tersebut, melatih keterampilan sosial. Yang ketiga, strategi guru, pelatihan empati. Jadi peran guru mengawasi interaksi, hambatan dalam penerapan, kurangnya dukungan dari guru, serta upaya mengatasi hambatan tersebut, membangun komunikasi antara guru dan orang tua. Dan yang terakhir, strategi guru, pembiasaan sikap positif di sekolah. Jadi peran guru memberikan penguatan positif dan hambatan dalam penerapan, perbedaan karakteristik anak, serta upaya mengatasi hambatan tersebut, membuat kebijakan anti perundungan. Oke, jadi di sini ada contoh kasus seorang siswa dengan antusiasme, kesulitan berinteraksi. Teman sebaya ditugaskan untuk mengajak bermain dan belajar bersama. Dalam beberapa bulan, siswa tersebut lebih berani berbicara dan ikut kegiatan kelas. Oke, adapun program dukungan teman sebaya di sekolah. Jadi program yang pertama, Perbudi System. Jadi program ini memasangkan satu siswa reguler dengan satu anak berkebutuhan khusus untuk mendampingi dalam aktivitas belajar, bermain maupun kegiatan sosial. Program yang kedua, Per-mentoring. Dalam program ini, siswa reguler yang lebih mampu memberikan bimbingan kepada anak berkebutuhan khusus dalam kegiatan akademik. Yang berikut, program Per-modeling. Jadi siswa reguler menjadi contoh dalam perilaku sosial maupun akademik. Yang terakhir, program Peer Support Group. Jadi kelompok yang terdiri dari beberapa siswa reguler yang secara bersama-sama memberikan dukungan kepada anak berkebutuhan khusus. Oke, jadi di sini ada peran orang tua dalam relasi teman sebaya. Oke, jadi peran orang tua itu yang pertama memberikan kesempatan bermain dengan teman sebaya di lingkungan rumah. Yang kedua, mengajarkan keterampilan sosial dasar. Yang ketiga, berkomunikasi dengan guru mengenai perkembangan anak. Dan yang terakhir, mendorong anak untuk berani bersosialisasi. Yang berikut, faktor yang mempengaruhi keberhasilan dukungan teman sebaya. Yang pertama, sikap penerimaan dari lingkungan sekolah. Yang kedua, dukungan dari guru. Yang ketiga, karakteristik siswa. Yang keempat, motivasi siswa reguler. Dan yang terakhir, kerjasama antara sekolah dan keluarga. Oke, itu saja pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab kepada para peserta.
yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk mengajukan. Ya, silakan Saudara Jessi. Di sini langsung saja dengan pertanyaan, aspek perkembangan apa saja seperti sosial, emosional, dan akademik yang paling dipengaruhi oleh interaksi teman sebaya? Terima kasih. Baik, terima kasih teman Jessi. Bagaimana pemateri langsung menjawabnya? Ya. Oke, saya izin jawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi bunyi pertanyaannya, aspek perkembangan apa saja seperti aspek sosial, aspek emosional, dan aspek akademik yang paling dipengaruhi oleh interaksi teman sebaya. Jadi, aspek yang paling dipengaruhi oleh interaksi teman sebaya adalah aspek perkembangan sosial. Kenapa saya katakan aspek perkembangan sosial? Karena aspek tersebut merupakan aspek yang paling dipengaruhi oleh interaksi teman sebaya pada anak berkebutuhan khusus. Melalui interaksi dengan teman sebaya, anak belajar bagaimana berhubungan dan berperilaku sesuai dengan norma sosial di lingkungan sekolah. Teman sebaya berperan sebagai model sosial yang membantu anak memahami cara berkomunikasi, kerjasama, berbagi, serta menyelesaikan konflik secara wajar. Baik, bagaimana teman Jessi? Apakah bisa? Terima kasih. Oke, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk pemateri. Baik, terima kasih Ibu yang sudah memaparkan materinya. Semoga materinya bermanfaat untuk kita. Oke, tanpa memperpanjang waktu, mari kita masuk ke materi yang keempat. Untuk itu, kepada Ibu Moderator dan materi keempat, saya persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu MC. Di sini perkenalkan, nama lengkap saya Andrea Nimbara. Berdirinya saya di sini sebagai moderator. Untuk materi keempat. Oke, jadi di sini saya bagi dalam 2 sesi. Sesi pertama, sesi pemaparan materi, dan sesi kedua, sesi diskusi atau tanya jawab. Jadi langsung saja ke sesi pemaparan materi. Waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Langsung saja, topik yang saya akan bawakan adalah peran guru dan orang tua dalam mewujudkan inklusif. Guru dan orang tua memiliki peran penting dalam mewujudkan inklusif untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan mendukung bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua individu. Next. Apa itu inklusif? Jadi, pendidikan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik tanpa membeda-bedakan satu sama lain, termasuk anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dalam lingkungan sekolah yang sama tanpa diskriminasi. Dengan tujuan yang pertama bagi anak berkebutuhan khusus, yang kedua bagi guru, dan yang ketiga bagi pihak sekolah itu sendiri. Yang pertama, peran guru dalam pendidikan inklusif. Guru memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Guru berusaha menerima dan menghargai perbedaan karakteristik setiap peserta didik, baik dari segi kemampuan, latar belakang maupun kebutuhan khusus. Oke. Peran orang tua dalam pendidikan inklusif. Yang pertama, keterlibatan dalam pendidikan. Yang kedua, ada faktor
pendorong, yang ketiga ada kolaborasi. Yang pertama ada peran orang tua dalam pendidikan inklusif. Yang pertama, keterlibatan dalam pendidikan. Jadi di sini orang tua memiliki peran penting dalam mendukung pendidikan inklusif karena mereka lah yang paling mengenal kebutuhan anak. Bentuk keterlibatan orang tua seperti mendampingi anak belajar di rumah, seperti yang ada gambar di layar. Yang kedua, menghadiri pertemuan sekolah, memberikan motivasi dan dukungan emosional agar anak percaya diri dan merasa diterima. Yang kedua, ada faktor pendorong, di mana kesadaran orang tua bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Harapan orang tua terhadap masa depan anak agar anak mampu berkembang dan mandiri. Yang ketiga, ada kolaborasi, yang dimana adalah kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah untuk mendukung perkembangan anak. Bentuk kolaborasi berupa diskusi bersama guru dan wali kelas tentang kebutuhan dan strategi belajar. Yang kedua, ada komunikasi dengan guru, kerjasama dengan terapis, membangun program bersama, mendukung kebijakan sekolah inklusif seperti aturan yang menghargai perbedaan dan mencegah perundangan. Jadi kolaborasi yang baik membantu menciptakan lingkungan belajar yang ramah, aman, sesuai dengan kebutuhan semua anak. Jadi sekian materi dari saya. Terima kasih untuk Ibu narasumber yang telah memaparkan materinya. Jadi kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Dari teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, teman. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya langsung memberikan pertanyaan kepada pemateri. Mengapa inklusivitas penting diterapkan di sekolah? Sekian. Kepada Ibu narasumber, bagaimana langsung jawab? Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya lagi. Oke, di kesempatan berikutnya saya berikan kepada Ibu narasumber untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus. Mengapa inklusivitas penting diterapkan di sekolah? Jadi kata inklusivitas berarti tidak membeda-bedakan satu sama lain. Semua mendapatkan kesempatan yang sama. Inklusivitas penting diterapkan di sekolah karena memastikan setiap peserta didik memperoleh hak pendidikan yang sama tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Melalui pendidikan inklusif, sekolah menghargai keberagaman latar belakang, kemampuan, kondisi fisik, sosial, maupun budaya peserta didik sebagai kekuatan, bukan hambatan. Penerapan peserta didik sebagai kekuatan bukan hambatan membantu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan saling menghargai, sehingga peserta didik dapat belajar bersama, berinteraksi secara positif, serta mengembangkan sikap empati dan toleransi. Bagaimana saudari? Oke. Terima kasih kepada Ibu narasumber yang telah menjawab pertanyaan. Dan waktu selanjutnya saya berikan kepada MC. Baik, terima kasih. Oke, tanpa memperpanjang waktu, mari kita lanjut ke materi yang berikut. Jadi kepada Ibu moderator dan pemateri ke-5 saya berikan. Jadi terima kasih kepada MC atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya.
fleksibel, sekolah mampu menciptakan ekosistem belajar yang adaptif, inklusif, dan bermakna, menjadi pendidikan sebagai wahana yang menyenangkan dan dapat diakses oleh semua anak. Yang kedua, definisi lingkungan sekolah yang ramah dan mudah dijangkau. Lingkungan sekolah yang ramah adalah lingkungan yang memastikan setiap warga sekolah merasa diterima, dihargai, dan terjamin keselamatannya. Sementara itu, kemudahan jangkauan atau fleksibilitas mencakup akses fisik sekolah yang strategis, fasilitasi, transportasi yang memadai, serta kemampuan sekolah menyesuaikan waktu dan metode belajar agar sesuai dengan kebutuhan beragam siswa. Yang berikutnya, tujuan dan manfaat menciptakan lingkungan sekolah yang demikian. Yang pertama, tujuan utama adalah menyediakan tempat belajar yang dapat memaksimalkan potensi siswa, meminimalkan stres, dan mengoptimalkan motivasi serta hasil belajar. Yang berikutnya, konsep sekolah ramah dan fleksibel. Yang pertama, sekolah ramah anak. Yang kedua, prinsip utama sekolah ramah anak. Yang pertama, sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak adalah satuan pendidikan yang menempatkan anak sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran dan pengembangan, menjamin dan memenuhi hak-hak anak secara menyeluruh. Yang kedua, prinsip utama sekolah ramah anak. Yang pertama, keterlibatan anak-anak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan sekolah mereka. Yang berikut, konsep sekolah ramah dan fleksibel. Yang pertama, sekolah fleksibel. Sekolah fleksibel adalah sekolah yang mampu menyesuaikan program, waktu, dan metode pembelajaran dengan kebutuhan dan kondisi siswa. Yang kedua, manfaat sekolah ramah dan fleksibel. Lingkungan yang ramah dan fleksibel meningkatkan rasa nyaman dan percaya diri siswa, mengurangi hambatan belajar, serta merangsang partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Ini mendorong pencapaian akademik yang lebih baik, membangun karakter positif, serta mempersiapkan siswa menjadi individu yang adaptif dan resilient di masa depan. Yang berikutnya, elemen-elemen lingkungan sekolah ramah dan fleksibel. Yang pertama, elemen fisik. Lingkungan fisik adalah aspek yang paling nyata dan langsung dirasakan oleh warga sekolah. Beberapa komponen penting meliputi bangunan sekolah yang aman dan kokoh, kebersihan dan kerapian, fasilitas pendukung, sarana dan prasarana ramah anak, area hijau dan asri. Yang kedua, elemen suasana sosial. Aspek sosial yang mencakup hubungan dan interaksi antara warga yang mempengaruhi kenyamanan serta kesejahteraan psikologis. Komponennya adalah keterbukaan dan inklusif, budaya ramah dan hormat, lingkungan yang aman dan dari kekerasan, partisipasi aktif siswa, kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat. Yang ketiga, elemen infrastruktur dan aksesibilitas. Ini berfokus pada kemudahan fisik dan akses bagi semua warga sekolah, termasuk lokasi sekolah yang strategis, akses ramah difabel, transportasi dan keamanan akses, jam operasional fleksibel. Yang keempat, elemen metode pembelajaran yang fleksibel. Aspek ini meliputi pengaturan dan teknik pembelajaran yang dapat diadaptasi sesuai kebutuhan siswa, meliputi kurikulum yang adaptif dan profesionalisasi, penggunaan teknologi dan media pembelajaran variatif,